Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat aslih yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Bersyukur sekali kita bisa kembali beraktivitas, kembali mengingat kembali atas dosa-dosa yang telah lalu yang kita pernah berbuat, kemudian mentaubatinya, kemudian memperbaiki sisa amalan, memperbaiki amalan kita di sisi umur kita yang akan datang. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabatnya, keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang istiqomah meneladani sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Baik, sahabat asli, di pertemuan sebelumnya masih dalam kajian kitab Ad-Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yang di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di antara khasais hadduz zina. Ada keistimewaan kenapa hadduz zina, ada beberapa hal istimewa di antara had-had yang lain atau kekhususannya. Kemarin sudah bahas di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua hal yang insya Allah kita akan masuk ke bab ketiga atau bab pembahasan ketiga, apa keistimewaan atau khususiyah atau kekhususan ciri khas hadduz zina ini. Ada di halaman 382. Ats-tsalits, kita masuk langsung ke situ. Ats-tsalitsu annahu subhanahu ya amara an yakuna haddahuma bi mashhadin minal mu'minin. Allah memerintahkan agar hukuman hadduz zina ini disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Fala yakunu khalwatan haitsu la yarahuma ahad. Yang tidak hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bahkan di lapangan yang luas disaksikan oleh orang banyak gitu ya. Wadzalika ablagh fi maslahatil haddi wa hikmatiz zajri. Karena dengan orang lain menyaksikan hukuman hadduz zina itu, yang demikian lebih dapat menyentuh hati-hati orang yang menyaksikan agar berhati-hati tidak jatuh dalam dosa tersebut, dosa yang sama. Wa hadduz zani al-muhsan mushtaqqun min uqubatillahi subhanahu liqaumi lutin bil qadhafi bil hijarah. Hukuman zina orang yang telah menikah, al-muhsan, itu diambil dari hukuman Allah atas kaumnya Nabi Lut yang dilempari dengan batu. Wa dzalika lisyirakiz zina wal liwat fil fahshi atau fil fuhshi. Karena ada ada kesamaan antara zina dengan liwat dalam urusan kejinya itu, menjijikannya. Wa fi kullin minhuma fasadun yunaqidu hikmatallahi fi khalqihi wa amri. Nah, dan keduanya, baik itu zina yang seseorang memasukkan kemaluannya ke kemaluan perempuan atau kemaluannya ke liwat. Liwat itu lewat belakang itu, Sodom, naudzubillah. Keduanya adalah menimbulkan kerusakan yang mencederai hikmah Allah di atas muka bumi ini. Fa inna fil liwati minal mafasidi ma yafutul hasru wat ta'dad wa li an yuqtal maf'ul bihi khairun lahu min an yu'ta fa innahu yufsadu fasan la yurja lahu ba'dahu salah abadan wa yadhhabu khairuhu kulluh wa tumassul ardu mawiyatal haya min wajhi. Ya, jadi orang yang melakukan liwat ini bahkan harus dibunuh karena nggak diharapkan lagi gitu. Menurut Ibnu Qayyim tidak diharapkan lagi kebaikan dari dirinya. Dia melanggar melanggar hal-hal yang sudah menjadi batasan-batasan Allah. Bahkan otak manusia, akal yang sehat pun nggak masuk gitu. Ya, kaum Sodom, Komo, ya. Bahkan wa yadhhabul khairuhu kulluhu, kata Ibnu Qayyim, kebaikannya udah nggak kehitung gitu. Nggak dihitung maksudnya. Wa tumassul ardu mawiyatal haya min wajhi, dan
air mukanya, maksudnya malunya itu sudah nggak ada, dicabut itu. Ya. Fala yastahyi ba'da dzalika la minallahi wala min khalqi, karena dia nggak tahu malu. Nggak malu sama Allah, apalagi sama makhluknya. Sama Allah aja dia nggak malu. Wa ta'malu fi qalbihi wa ruhihi nutfatul fa'il ma ya'malu samma fil badan. Sangat menjijikan. Wa qad ikhtalafa an-nas hal yadkhulul jannata maf'ulun bihi. Ya, dan ada perbedaan di antara ulama. Apakah yang di Sodom itu masuk surga? Maf'ulun bihi, yang jadi korbannya. Ala qaulaini sami'tu Syekhul Islam yuhkihima. Ada dua pendapat yang saya dengar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang mengutipnya. Walladzina qalu, pendapat yang mengatakan la yadkhulul jannah ihtajju bi umur. Yang mengatakan bahwa maf'ul bihinya yang dijadikan objeknya ini nggak masuk surga, mereka berhujjah dengan beberapa hal. Di antaranya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata waladun zaniyah. Ya. Tidak masuk surga anak dari hasil zina. Fa idza kana hadha hal walad az-zina ma'annahu la dhanba lahu fi dhalik walakinahu madhinnatu kulli syarrin wa khabathin wa huwa jadirun alla yaji'a minhu khairan abadan li'annahu makhluqun min nutfatin khabithah kana al-jasadu alladhi tarabba 'ala al-haram an-naru awla bihi fa kaifa bil jasadil makhluf min nutfatil haram. Iya, alasannya karena anak zina itu adalah nutfah, air mani yang dihasilkan, dikeluarkan dari tindakan yang haram. Maka al-jasadu alladhi tarabba 'ala al-haram, kata Ibnu Taimiyah, dan jasad yang tumbuh karena sesuatu yang haram itu, api lebih berhak untuk melahapnya. Baik. Qalu wal maf'ul bi syarr min walad zina. Ada yang mengatakan juga orang yang objeknya dari laku Sodom itu, liwat itu, lebih buruk dari anak hasil zina. Wa akhza, lebih hina gitu ya. Wa akhbath, lebih khabath itu artinya apa ya? Menjijikan ya, khabith. Wa uqah, masih mirip-mirip maknanya. Wa huwa jadirun alla yuwaffaqu li khair. Dan ini orang yang bahkan lebih berhak, yang lebih pantas untuk tidak diberikan kebaikan. Wa an yuhala bainahu wa bainah, dan dihalangi dengan kebaikan, dari kebaikan. Wa kullama amila khairan qayyad ma yufsidu uqubatan lahu. Wa qalla an tara man kana kadzalika fi saghrihi illa huwa fi kibrihi syarrun mimma kan. Wa li faquli ilmin nafi wa la amal salih. Ini lebih ekstrim lagi gitu pendapat ini. Enggak ada baiknya lah kira-kira singkatnya gitu. Nauzubillah. Wa tahqiqu fil mas'alah an yuqal in tabal mubtala bihadzal bala wa anaba wa ruziqa taubatan nasuhan wa amila salihan wa amalan salihan wa kana fi kibrihi atau fi kubrihi khairan minhu fi sughrihi wa badala sayiatihi hasan bihasanatin wa ghasala 'ara dhalika anhum bi anwa'i ta'ati wal qurbat wa ghadda basarahu wa hafiza farjahu min al muharramat wa sadaqa Allah fi muamalatihi fa hadha maghfurun lahu wa huwa min ahlil jannah. Nah, ini jalan tengahnya Ibnu Qayyim menjelaskan. Tergantung gitu. Kata Ibnu Qayyim, kalau nantinya dia bertaubat, kembali kepada Allah, melakukan sederet kebaikan, jujur kepada Allah taubatnya, dia termasuk orang yang diampuni dan baginya surga. Masya Allah. Fa inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Iya, Allah itu mengampuni dosa seluruhnya. Wa idza kanati taubah tamhu kulla dhanbin hatta syirku billah wa qatla anbiya'ihi wa awliya'ihi was sihru wal kufru wa ghadar fala taqsur an mahwi hadha dzan. Kalau taubat itu mampu menghapus dosa, bahkan dosa syirik sekalipun, bahkan dosa membunuh nabi sekalipun, maka apalagi dosa ini kira-kira itu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Masya Allah gitu ya.
Allah itu, kita punya Tuhan, kita punya Allah Rabbul Izzat, yang diantara namanya adalah Ghaffar, Ghafur, ya, Masya Allah. Wa qad istaqarrat hikmatullahi bihi adlan wa fadlan anna ta'ib min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Iya, kan Nabi mengatakan orang yang bertaubat dari sebuah dosa, maksudnya dengan taubat yang sungguh-sungguh, kaman la dhanba lahu, laksana orang yang enggak ada dosa. Wa qad dhamana Allah subhanahu liman taba min asy-syirki wa qatlin nafsi waz zina annahu yubaddilu sayyi'atihi hasanat. Wa hadha hukmun 'amun likulli ta'ibin min kulli dhanbin. Wa qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Fala yakhruj min hadzal 'umum dhanbun wahid walakin hadha fi haqqit ta'ibin khassatan. Ya, apapun dosa kita pernah lakukan di hadapan Allah, bahkan dosa yang keji sekalipun, selagi nafas ini belum sampai tenggorokan, selagi masih ada kesempatan untuk bertaubat dan kita jujur kepada Allah untuk benar-benar sungguh-sungguh taubatnya, kata Allah Azza wa Jalla, hai Muhammad, ini dalam surat apa? Dalam surat Az-Zumar ayat 53, kata Allah, hai Muhammad, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dari dirinya, melampaui batas apapun itu, ngebunuh orang, sekian orang, menzinahi sekian wanita, minum khamr, tidak taat sama orang tua, berbakti, membunuh orang tuanya bahkan. Ya. Kemudian Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena bahayanya saat kita putus asa dari rahmat Allah dan kita lebih dengar kalimat-kalimat setan, ngapain lagi taubat? Kamu kemarin juga dosa lagi, ntar dosa lagi. Enggak. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Sebab kapan akhirnya maksudnya kapan kita kalah dengan setan? Saat kita mengakui bahwa Allah itu enggak mengampuni dosa kita. Pada Allah yang mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Coba bayangin. Kalau kita tadabburi ayat ini saja, Masya Allah. Allah berapa kali mengatakan, hai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku. Bayangin, hamba-hambaku, Allah yang mengatakan. Mereka yang telah melampaui batas atas dosa-dosanya itu, satu, Allah pesannya, pesan pertama Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah pastikan dengan kalimat innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa. Terakhir Allah kuatkan dengan kalimat innahu huwal ghafurur rahim. Masya Allah. Baik, wa amma maf'ulun bihi kana fi kibrihi syarrun mimma kana fi sugrihi lam yuwaffaq li taubatin nasuh wala li amalin salih wal istadrakan wafat wala ahya ma amat wala baddala sayyiati bil hasanat fahadha ba'idun an yufaqa indal mamati li khatimatin yadkhulu bihal jannah. Sebaliknya, pada orang yang menjadi objek liwat itu, dia enggak kembali kepada Allah, terus menerus dalam kubangan dosanya, enggak bertaubat, ya enggak ada kesempatan untuk itu. Baik. Wa idza nadarta ila katsirin minal muhtadarin wajadtahum yuhalu bainahu wa bain husnil khatimah uqubatan lahum ala a'malihim as-sayyi'ah. Qala al-Hafidh Abu Muhammad Abdul Haq ibn Abdurrahman al-Ishbili rahimahullah ta'ala, wa'lam anna li su'il khatimah a'adhana Allahu minha asbaban. Kata Al-Hafidh al-Ishbili, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa su'ul khatimah itu punya beberapa sebab. Walaha turukun wa abwab, yang memiliki jalan dan pintu-pintu.
a'zamuha al-ikbabu 'ala dunya, terus menerus ngejar dunia, wal i'radu 'anil ukhra, berpaling dari akhirat, wal iqdam wal jur'a 'ala ma'asillahi 'azza wa jalla, berani menentang Allah, melakukan yang diharamkan Allah. Wa rubbama ghalaba 'ala al-insani darbun min al-khati'ah wa naw'un min al-ma'siyah wa jadi min al-i'rad wa nasibun min al-jur'ati wal iqdam famalaka qalbahu wa sabba 'aqlahu wa adfa'a nurahu wa arsala 'alaihi hijbahu falam tanfa fihi tadhkirah wa la naj'al fihi maw'idhah farubbama ja'ahu al-maut 'ala dhalik fasami'a an-nidama min makanin ba'id falam yatabayyan lahu al-murad wa la 'alima ma arad wa in karra 'alaihi ad-da'i wa a'ad. Singkatnya kata Al-Hafidz Al-Ishbili bahwa kalau orang-orang terus-menerus dalam kemaksiatan tersebut, maka itu menjadi sebab su'ul khatimah. Na'udzubillahi minha, min su'ul khatimah. Qala wa yurwa anna ba'da rijalin nasir nazala bihi al-maut faja'ala bi ibnahu yaqul la ilaha qul la ilaha illallah wa qala an-nasiru maulaya fa'ada alaihi al-qaul fa'ada mithla dhalik. Saya lupa atau saya juga tidak tahu di sini yang dimaksud an-nasir ini apakah seorang penguasa di zaman Ibnu Qayyim, karena di sini yang jelas maksudnya adalah ketika para pengikutnya an-nasir ini sakaratul maut gitu ya, mereka mau ditalkinkan gitu, katakan la ilaha illallah. Mereka malah mengatakan an-nasirul maulaya, nasirlah penolong kami. Terus kayak gitu, nggak mau mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Thumma asabathu ghasyah falamma afaqa qala an-nasiru, sama masih setelah pingsan masih begitu, bangun-bangun masih ngomong gitu. Kana hadza da'buhu kullama qila lahu qul la ilaha illallah qala nas. Setiap kali dibilang katakan la ilaha illallah, enggak an-nasir Tuhan kami gini. Hati-hati nih. Ini penting nih bagi orang-orang yang memuja selain Allah. Ya, pimpinan pesantren kah atau apa jangan sampai nanti lisan kita sulit mengucap la ilaha illallah gara-gara kita salah menempatkan kemana kita harus menyerahkan seluruh fokus kita, ibadah kita, pengorbanan kita tuh kepada Allah. Ini sampai mau matinya masih begitu. Summa qala limnihi ya fulan an-nasiru innama yarifuka bisayfik wal qatl thumma mat. Wahai fulan, an-nasir innama ya'rifuka bisayfik wal qatl thumma mat. Artinya mungkin kira-kira orang yang sering sebut-sebut malah orangnya biasa ngebunuh dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Artinya dia mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Hati-hati. Itu su'ul khatimah. Qala Abdul Haq, qila li akhar min arifuhu, qul la ilaha illallah faja'ala yaqul ad-darul fulaniyah aslahu fiha kada wal bustanul fulan. Nah, ini ada juga orang yang ngomongnya dunia terus itu. Dunia, saya dapat ini, aset saya di sini, saya punya tanah, orang beli mobil baru, saya punya ini. Wah, pokoknya pembicaraan itu dunia terus, dunia. Jadi bahkan sampai di akhir hayatnya ketika sakaratul maut yang diingat begitu. Kan ada juga di zaman kita hari ini gitu. Saat ditalkinkan, katakan la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Wah, bagus, beli rumah di BSD di mana, mobilnya mewah, Lamborghini. Qul la ilaha illallah. Ada seperti itu. Nah, ini termasuk su'ul khatimah. Terkunci lisannya untuk ngomong itu. Na'udzubillah. Wa qala wa fi ma adina li Abu Tahir As-Silafi an uhadditha bihi anhu anna rajulan nazala bihi al-maut. Faqila qul ya la ilaha illallah faja'ala yaqul bil farisiyah yazdah. Maksudnya yazdah artinya asyrah bi ihda asyrah. Artinya dia ngomongin dunia aja nominal gitu ya. Padahal di saat-saat
genting gitu. Akhir-akhir dia mau berpisah dengan dunia itu. Wa qila lil akhar qul la ilaha illallah, ada juga yang ketika ditalqinkan katakan la ilaha illallah, faja'ala yaqul aina at-tariq ila hammam min jab, mana jalanan mau ke arah pemandian air panas minjab. Hammam dahulu artinya adalah, kalau hari ini adalah spa, tempat spa, pemandian air hangat panas gitu. Hammam bukan tempat mandi biasa kayak hari ini kita lihat ya. Qala wa hadzal kalam lahu qissah wa dzalika anna rajulan kana waqifan bi izai darihi wa kana babuha yushbihu bab hadzal hammam famarrat bihi jariyatun laha manzar faqalat aina tariq il hammam min jab faqala hadha hammam min jab fadakhalat ad-dar wa dakhala wara'aha falamma ra'at nafsaha fi darihi wa 'alimat annahu qad qada'aha azharat lahu al-bishr wal farah al-bashr wal farah باجتماعها معه وقالت له يصلح أن يكون معنا من يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا فقال لها الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين وخرج وتركها في الدار ولم يغلقها فأخذ ما يصلح ورجع فوجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء فهام الرجل واختار ذكر لها وجعل يمشي في طريق والأزقة يقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام من جب فبين هو يوما يقول ذلك وإذا بجارة أجابته أن طاق قرنان هلا جعلت إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب. Intinya ini kisah. Jadi orang yang tadi ketika ditalkin aina tariqu ila hammami min jab, kemana arah mau ke pemandian spa minjab. Minjab mungkin sebuah daerah ya. Minjab di sini artinya ya daerah mungkin ya. Terus kisahnya ada kisahnya. Jadi ada seorang laki-laki ditanya oleh seorang perempuan, kemana arah pemandian hammam minjab? Terus dia bohong, dia arahin ke rumahnya gitu ya. Sampai di rumah dia pengen berbuat, wah udah syahwatnya sudah memuncak, sampai si perempuan tadi bilang, tolong belikan saya ini dulu. Keluar, ada dia keluar, tolong belikan saya ini dan itu untuk saya bisa wangi, mungkin wangi apa badannya. Oh ya siap, tunggu ya gitu ya. Sampai akhirnya ketika dia pergi, udah sangat nafsu sekali, itu syahwatnya sudah memuncak. Pas masuk, perempuan tadi udah kabur. Saking dia ngerasa nyeselnya, kenapa nggak langsung aja gitu? Dia kayak, mana? Aina tariq ila. Dia keingetan terus kalimat perempuan tadi. Aina tariqu ila hammami min jab, aina tariq ila. Sampai bahkan kalimat itu terbawa, terngiang-ngiang terus, bahkan terucapkan yang seharusnya diucapkan la ilaha illallah malah aina tariq ila. Ya mungkin sama yang sering hati-hati nih ya Allah, yang sering ke diskotik, yang sering ke tempat-tempat maksiat, yang sering nanya hal-hal yang kurang baik dan sebagainya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Baik, ini di bawahnya masih sama tentang beberapa kisahnya. Insyaallah baik. Walaqad baka Sufyan ats-Tsauri di halaman 390. Walaqad baka Sufyan ats-Tsauri lailatan 390. Walaqad baka Sufyan ats-Tsauri lailatan ila as-sabah falamma asbaha qila lahu. Sufyan ats-Tsauri pernah menangis semalam suntuk sampai pagi. Ketika pagi ditanyakan kepada beliau, "Kul hadza khaufan minadz-dzunub?" Kamu nangis semalam suntuk ini karena kamu takut dari dosa-dosamu itu? Fa akhadha tibnatan minal ard wa qala adz-dzunubu ahwanu min hadza wa inna abki min khaufil khatimah. Enggak, saya mah lebih takut su'ul khatimah, kata Sufyan ats-Tsauri. Ya, wa hadza min a'zamil fiqh, ini termasuk fikih yang paling utama. Kepahaman tentang agama yang paling utama ini. An yakhafar rajulu an tukhziluhu dzunubuhu an tukhzilahu dzunubuhu indal maut fatahulu bainahu bil khatimati bil husna. Na'udzubillah. Termasuk orang yang faqih adalah orang yang takut dirinya
kelak nanti di akhir hayatnya dosa-dosanya menghalanginya dari husnul khatimah. Nauzubillah. Termasuk orang yang faqih, faham tentang inti agama ini. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad an Abi Darda annahu lamma ihtudira ja'ala yughma alaih. Ketika Abu Darda berada di waktu-waktu sakaratul maut, dia pingsan. Kemudian ketika dia bangun lagi, dia baca ayat dalam surah Al-An'am ayat 110. Allah berfirman, wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Saking takutnya Abu Darda, dia baca ayat itu, wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dibolak-balik hatinya, pandangan matanya sebagaimana mereka belum beriman sebelumnya. Wah, panik itu Abu Darda. Famin hadha khafa as-salaf min adh-dhunub an takuna hijaban bainahum wa bainal khatimati bil husna. Ya, salaf ini takut dosa-dosanya menghalangi dia dapat husnul khatimah. Qala wa'lam anna su'al khatimati a'adzana Allahu minha la takunu liman istaqama zahiruhu wa salaha batinuhu ma sami'a bihadza wa la 'alima bihi walillahil hamd. Adapun su'ul khatimah tidak akan terjadi kepada orang-orang yang zahirnya istiqamah dan batinnya istiqamah. Mau dilihat orang, mau enggak dilihat orang, istiqamah, taat sama Allah. Sami'a bihadza wa la 'alima bihi walillahil hamd. Baik. Adapun su'ul khatimah, mereka orang-orang yang akan mendapatkannya adalah yang akidahnya rusak, terus-menerus dalam dosa, israrun fil al-kabair wa iqdamun 'ala al-'adha'im farubbama ghalaba dhalika 'alaihi hatta yanzil bihi al-maut qabla taubati fayakhudhuhu qabla islahil at-tawiyyah wa istalam qabla al-inabah wa yadhfaru bi syaitan inda tilka sadmah wa yakhtifuhu 'inda tilka ad-dahsya wal 'iyad billah. Baik, kira-kira masih sedikit lagi, insyaallah kita akan tutup di pasal yang baik. Ini ada cerita. Ya, qala wa yurwa annahu kana bi Misr. Ada seorang di Mesir atau di sebuah kota. Rajulun yalzamu masjidan lil adhani was salah. Yang sering azan dan salat. Wa alaihi baha'u ta'ati wa anwaril ibadah. Yang orangnya rajin taat, kelihatan banget gitu mukanya, ya. Sering ibadah, banyak ketaatan. Kharaqa yawman al-manara ala adatihi lil adhan. Ini kisahnya mungkin sudah masyhur ini. Ada seorang muadzin yang dia ahli ibadah, orang tinggalnya di masjid ya. Suatu hari dia naik ke menaranya masjid untuk azan gitu ya. Saya bacakan kisahnya lengkapnya. Kemudian ketika dia berada di atas menara, dia melihat sebuah rumah yang punya orang Nasrani, gitu ya. Fattala'a fiha fara'a ibnata sahibata. Dia ngelihat anak perempuan orang Nasrani yang rumahnya tadi kelihatan dari atas. Fa'uftutina biha. Kemudian dia terfitnah oleh perempuan tadi. Fatarakal adzan wa nazala ilaihi. Dia ninggalin azan, enggak azan lagi, jarang azan ke masjid lagi, terus malah mampir ke rumah perempuan tadi. Wa dakhala ad-dar 'alaiha faqalat lahu. Kemudian dia nyamperin dan dia masuk rumah, izin gitu ngetok rumah, ditanya, "Apa? Ada urusan apa kamu?" "Aku menginginkan kamu wahai perempuan." Anak perempuan tadi. Qalat, "Limadha?" "Kenapa kamu mau?" Qala qad sabbaiti lubbi wa qadti bimajami'i qalbi. Wah, artinya dia terpesona lah ya. Qalat la ujibuka ila raibatin abadan. Qalat atazawwajuki. Aku akan menikahimu. Qalat anta muslim. Kamu tuh muslim. Sedangkan saya Nasrani. Wa abi la yuzawwijuni mink. Enggak mungkin ayah saya menikahkanku denganmu, itu enggak mungkin. Qala laha atanassar. Kalau gitu saya masuk Nasrani dulu. Qalat in fa'alta af'al. Kalau kamu jadi Nasrani, yuk kita jadi nikah, gitu kira-kira. Fatanassara rajul.
Kemudian akhirnya muazin yang tadi sering di masjid, mukanya ahli ibadah, ahli taat, gara-gara perempuan tadi yang dia akhirnya pura-pura masuk Nasrani untuk mendapatkan cinta perempuan tadi, ya. Wa aqama ma'ahum fid dar, kemudian udah masuk Nasrani, dia nikah gitu. Kemudian ketika itu di rumah, wa aqama ma'ahum fid dar falamma kana fi athna'i dzalikal yaum raqqa ila sathin kana fid dar. Saat dia lagi naik tangga, mau naik lotengnya gitu, fasaqata minhu famat falam yadhfar biha wa fatahu dinah. Akhirnya dia mati dalam keadaan dia bernasrani. Padahal dia nggak dapet, dia kehilangan perempuannya dan terlebih dia kehilangan agamanya. Naudzubillah. Baik, kira-kira itu teman-teman rahmati Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan mohon koreksi atas semua kesalahan, kekeliruan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita ketemu insyaallah di episode-episode setelahnya. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.